Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini pembelajaran PAI-nya akan belajar tentang nama malaikat beserta tugasnya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta kepada Siti Nurmala untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepahaman. Amin. sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, seperti biasa, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Ani Fitriani, Haikal Hasan, Jessica Viola Sabita, Rima Lestari, Rizky Santika, Rafka Mulyana, Safa Alia. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Mohon kalian rapikan dulu duduknya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu kemarin, ada yang masih ingat kita membahas apa? Tentang pengertian iman kepada malaikat. Ya, sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena iman pada malaikat bagian dari rukun iman. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Coba, apa makna iman kepada malaikat? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya melaksanakan tugas mengurus alam semesta. Ya, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuannya yang pertama adalah memahami tugas malaikat secara umum. Ya, kemudian kita akan memahami nama-nama 10 malaikat. Ketiga, menjelaskan hubungan keberadaan malaikat dengan kehidupan. Ya, jadi keberadaan malaikat ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Kayaknya ini belum semangat ya belajarnya. Kita SD dulu, biar lebih semangat lagi belajarnya. Oke, jadi apa Bapak ya? Tepuk Islam. Beriman, bertakwa Pada Allah dan Rasulnya, cintai orang tua, sayangi teman-teman. Insya Allah masuk surga. Islam, Islam, yes. Pembelajaran hari ini ya akan membuat sebuah proyek tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Jadi nanti Bapak tugaskan kalian dalam kelompoknya masing-masing untuk membuat peta konsep tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Namun sebelumnya bisa disimak dulu video pembelajaran hari ini. Silakan simak ya, pahami isi video ini. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu dandan, Dodo akan membuat seenaknya ya? Ibu, kerja. Astagfirullah, Dodo kenapa kasih tempat seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke Mas Kamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana.
Apa sih pesan yang ada dalam video tadi? Coba Mbak. Apa lagi? Harus selalu berbuat baik. Apa lagi coba? Harus menyadari bahwa perbuatan kita diawasi oleh Malaikat. Jadi pada intinya hidup kita itu selalu diawasi dan dicatat segala perbuatan kita oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah. Maka dari itu kita harus menjauhi perbuatan buruk dan harus selalu berbuat baik. Ya, sama-sama ini ya. Mudah-mudahan setelah menyimak video tadi kalian bisa lebih paham siapa sih malaikat yang wajib diketahui dan apa sih tugasnya ya. Jadi ada berapa jumlah malaikat Allah itu? 10. Ada banyak. Ya. Yang wajib diketahui ada berapa? 10 malaikat. Coba sebutkan. Bapak tunjuk ya. Yang pertama malah siapa? Tugasnya? Tugasnya kedua siapa? Tugasnya? Membagikan rezeki. Yang ketiga siapa? Tugasnya? Keempat Laura? Tugasnya? Mencabut nyawa. Yang kelima Laura? Munkar, tugasnya apa? Bertanya dalam kubur. Coba yang ke-6 intinya. Nah, tugasnya apa? Yang ke-7 selesai. Tugasnya? Coba Raipan yang ke-8. Aktif tugasnya? Yang ke-7 ya. Aktif tugasnya, Rokib ya, Rokib tugasnya mencatat amal baik. Yang ke-8 Rokib aktif tugasnya. Yang ke-9 ini Pak, coba malaikat mari tugasnya apa? Jaga pintu neraka. Terakhir yang ke-10 di sini tugas siapa? Malaikat tugasnya apa? Jaga pintu neraka. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi intinya kita harus mengetahui tugas malaikat secara umum dan tugas malaikat secara khusus. Ya, apa sih tugas malaikat secara umum itu? Yang di depan. Yang pertama, secara umum tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati para hamba Allah yang tulus. Yang ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir. Yang kelima, secara umum tugasnya adalah mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Jadi keberadaan malaikat di dunia ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Apa sih hubungannya? Coba lihat depan. Ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar-benar kalian sendirian? Tidak. Kenapa? Karena ada malaikat yang mengawasi. Apakah benar tidak ada orang yang melihat atau mengawasi kalian? Tentu tidak. Ya.
Kita setiap hari dimanapun kita berada, walaupun kita sendiri di kamar yang gelap, tetap diawasi oleh malaikat. Ya, kemudian perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya dan dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Jadi Allah pasti selalu melihat kita dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat dilihat oleh Allah. Kemudian diawasi dan dikawal oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak geri kita terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam hidup ini. Kemudian, iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya akan adanya malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak geri kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, Bapak ingin memberi tugas ya, membuat peta konsep mengenai nama malaikat dan tugasnya. Untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membuat peta konsep mengenai nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Adapun nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya: 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail memberi rezeki. 3. Malaikat Israfil meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar menanyai alam kubur. 6. Malaikat Nakir menanyai alam kubur. 7. Malaikat Raqib mencatat amal baik. 8. Malaikat Atid mencatat amal buruk. 9. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Tepuk tangan untuk kelompok awal yang telah mempresentasikan hasil kerja. Silakan kembali. Bapak harap dengan pembuatan peta konsep ini kalian bisa lebih memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian Bapak akan memberi soal tes individu ya, dalam bentuk Google Form. Silahkan persiapkan HP-nya. Bapak akan kirimkan link tugasnya di grup kelas ya. Setelah masuk pada Google Form, silahkan isi biodata mulai dari nama dan kelas masing-masing. Mohon kerjakan tugasnya dengan baik, dengan jujur, jangan mencontek. Kalau sudah, jangan lupa submit ya atau kirim. Ada yang sudah? Sudah. Semua sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Semua bisa mengerjakannya? Bisa. Jadi pada intinya kita harus
memahami, mengetahui tugas-tugas malaikat secara umum. Kemudian mengetahui malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya secara khusus. Kemudian kita pun harus bisa menghubungkan keberadaan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus senantiasa berbuat baik, menjauhi perbuatan buruk. Ya, semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Ya, kemudian insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dalam obrolan PRI selanjutnya. Nanti kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat dan akan belajar tentang tata cara mewujudkan keimanan kita kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.